kamu sendirian aja. Mau aku temenin nggak? Kamu pakai baju apa? Lagian kecentilan sih. Makanya kamu digituin. Waspada terhadap aksi bejat pelaku terungkap saat sang pelecehan ibu seksual pelecehan seksual, pelecehan seksual. Pelecehan seksual. Ketika mendengar kata itu, apa yang kamu pikirkan? Tabu, cabul, tindakan yang terjadi karena wanita yang berpakaian minim. Sebagian besar dari kita, dari masyarakat, masih menganggap pelecehan seksual berakar dari wanita yang tidak dapat menjaga pakaiannya dan pergi keluyuran sendirian sehingga mengundang kejahatan tersebut. Pelecehan seksual tidak sesederhana itu. Makanya teman-teman, dengan pakaian longgar dan tertutup juga bisa kena tindakan pelecehan seksual. Bahkan yang lebih mencengangkan lagi, pelecehan seksual banyak terjadi di ruang publik, ya, ruang di mana banyak mata dapat menyorot aksi tersebut. Artinya apa? Pelecehan seksual bukan masalah sepele. Dia tidak pandang bulu dalam mencari mangsanya, serta tidak mengenal waktu dan tempat sekalipun. Apakah hanya wanita saja yang dapat menjadi korban dari pelecehan seksual? Iyalah, mana mungkin laki-laki jadi korban? Karena kan bisa melawan, tidak seperti perempuan. Laki-laki itu cuma bisa jadi pelaku, bukan korban. Apakah kalian juga masih berpikir seperti itu? Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak atau Simfoni PPA mencatat sejak 1 Januari 2024 saja terdapat 6.354 kasus kekerasan terjadi di Indonesia. Di antaranya sebanyak 5.539 perempuan menjadi korban dan 1.369 terjadi pada laki-laki. Meski data tersebut menunjukkan perempuan masih menjadi sasaran utama pelecehan seksual, tapi 1.369 korban pada laki-laki juga bukanlah jumlah yang sedikit. Kita disadarkan bahwa pelecehan seksual bisa menyerang siapapun dan korban baik perempuan maupun laki-laki sama-sama merasakan dampak psikologis juga. Adapun berdasarkan usianya, korban kekerasan seksual di Indonesia didominasi oleh kelompok usia 13 sampai 17 tahun, sekitar 34,4% dari total korban kekerasan seksual pada periode ini. Korban terbanyak berikutnya berasal dari kelompok usia 6 sampai 12 tahun, diikuti kelompok usia 25 sampai 44 tahun, usia 18 sampai 24 tahun, dan usia 0 sampai 5 tahun. Kasus kekerasan seksual tertinggi terjadi di Jawa dengan angka 36,9%, disusul Sumatera 26,7%, Papua 13,5%, Kalimantan 12,5%, dan Sulawesi 10,7%. Angka-angka yang ditunjukkan oleh data tersebut bukanlah angka yang kecil, dan itu adalah kasus yang dilaporkan. Bagaimana dengan kasus yang tidak dilaporkan? Pelecehan seksual masih menjadi masalah yang belum tuntas di Indonesia. Lalu, apa sebenarnya pelecehan seksual itu? Menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual merujuk kepada tindakan bernuansa seksual yang kemudian disampaikan melalui kontak fisik atau kontak non-fisik yang menyasar kepada bagian tubuh seksual atau seksualitas seseorang. Tindakan ini sendiri termasuk siulan, main mata, komentar, atau ucapan yang bernuansa seksual, mempertunjukkan materi-materi pornografi, colekan atau sentuhan pada bagian tubuh, sehingga kemudian mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung, atau merasa direndahkan martabatnya, dan mungkin hingga menyebabkan berbagai masalah kesehatan dan keselamatan. Sore itu aku habis pulang main, jadi pas aku keluar aku ngelewatin salah satu tukang parkir. Jadi karena aku waktu itu senang siap main, jadi aku nggak mikir yang aneh-aneh, aku cuma mikir mau pulang, mau beres-beres. Jadi aku jalan aja kayak biasa. Waktu itu aku pakai baju kemeja panjang yang longgar sama celana yang longgar juga. Cuman waktu itu jilbab aku mungkin karena siap main jadi nggak terkondisikan, aku cuman ngelilit lempar ke belakang pakai pasmina. Jadi pas aku lewat, pertama disil
ilfil sama si tukang parkir. Itu aku awalnya nggak ngeh. Sampai akhirnya pas aku udah ngelewatin dia banget, dia membahas bagian dada. Jadi waktu itu aku langsung mendingin, terus aku langsung jalan cepat nyari mobil, tapi sampai sekarang aku nggak pernah bilang ke orang tua. Waktu itu kelas 3 SD, aku di kondisi gak ngapa-ngapain, aku malah diseret, dibawa ke depan kelas, dibuka bajuku. Di depan kelas cuma memakai pakaian dalam tua. Laki-laki sama perempuan semuanya ngelakuin, aku ditelanjangin gitu. Dan ditertawakan, nanti bajunya disembunyiin atau dilempar ke tempat sampah. Jadi mau gak mau kayak harus keluar kelas terus nyari gitu di kondisi yang aku tanpa seragam itu. Ada lagi ketika aku masuk ke pesantren, ketika aku tidur kakak kelas, dia melumuri kelaminku pakai sejenis minyak tawon dan GPU gitu. Sayangnya untuk melapor untuk ke pihak guru, mereka tidak memberikan tindakan apapun, justru membiarkannya. Dan untuk orang tua tidak ada tindakan lebih seperti kayak langsung lapor ke sekolah. Orang tua hanya bisa memberikan kata-kata yang sabar ya nak gitu. Aku tidak bisa melakukan hal lain gitu. Kalau aku melawan pun orang-orang yang ngebully membalasnya berkali-kali lipat. Waktu itu aku cukup marah ke diri sendiri, entah kenapa. Dia aku ngerasa itu salah aku, tapi di sisi lain juga dia salah. Lebih menjaga pakaian juga, terus kalau misalkan mau pergi ke satu jalan yang udah aku tahu oh di sana banyak cowok, jadi aku kadang ngajak orang tua atau nggak ngajak teman. Ngomong sama orang itu susah, sering gagap, sering ngalamin halusinasi kayak seolah-olah ada yang lihat atau sering kepikiran gitu ada orang yang dekat-dekat mau mukul gitu. Selain itu juga sering kayak tidurnya cuma bisa sebentar karena mengalami mimpi buruk. Jadi kadang teringat dengan kejadiannya, merasakan gitu kengeriannya. Pertama, yang paling ringan adalah stres akut. Dia stres, tetapi memang belum masuk ke dalam fase-fase disorder, fase terganggu. Dia masih bisa berinteraksi, tetapi sudah mempengaruhi rasa percaya dirinya, perasaan tidak aman jika bersama orang lain. Ketika yang fase pertamanya tidak ditangani, ditambah dengan kepribadiannya juga memiliki kecenderungan untuk mudah sekali down, maka akan menimbulkan sebuah dampak lanjutan. Kalau misalnya dia merasa sedih atau bahkan merasa putus asa lebih dari 2 minggu, dia masuk ke dalam fase yang kedua, fase depresi. Masih bisa juga dia beraktivitas, tetapi kesedihannya sudah menetap selama minimal 2 minggu. Kalau misalnya segera diberikan terapi, segera diberikan tindak lanjut, maka biasanya juga bisa pulih. Tetapi jika misalnya dia tidak diberikan penanganan, pendampingan, maka dia akan berulang juga. Nah, perlu diingat, fase yang kedua ini, yaitu di mana dia merasa depresi, juga ada keinginan untuk suicide, keinginan untuk bunuh diri. Itu adalah salah satu simptom atau ciri-ciri dari fase depresi ini. Tetapi tidak semua depresi ada suicide-nya. Kalau sudah ada suicide, berarti tanda-tandanya harus mau tidak mau dibawa untuk mendapatkan pertolongan. Ketika tidak ditangani dan minimal 6 bulan sampai dengan fase ketiga, itu fase yang terakhir, dia akan muncul fase yang cukup parah, yaitu PTSD, Post Traumatic Stress Disorder. Ciri-cirinya ada 3 untuk PTSD yang besar ya. Pertama adalah dia selalu mimpi buruk. Di mana saja dia tertidur, dia akan selalu mimpi buruk. Mimpi buruk tentang apa? Mimpi buruk tentang peristiwa itu terulang. Kemudian rehearsal, seakan-akan peristiwa yang telah dialami, pelecehan yang telah dialami beberapa bulan yang lalu akan kembali lagi, sehingga dia berteriak, menangis tanpa sebab. Kadang-kadang juga takut untuk melihat orang, mulai untuk menutup diri. Dan yang terakhir, yang 3 ini adalah denial. Dia mulai untuk menghindar dari orang-orang yang telah melecehkannya, dari tempat-tempat di mana dia dilecehkan. Rasa sedih yang ditimbulkan oleh pelecehan seksual ini adalah bukan sedih yang biasa, sedih dengan kehilangan harga diri ketika dilecehkan. Sehingga obatnya pun akan berbeda, maka segeralah untuk mencari pertolongan yang lebih lanjut. Apabila tidak ditangani, maka dia akan semakin memburuk. Bahkan sampai pada akhirnya seorang tidak mampu untuk beraktivitas. Karena apa? Bisa saja mungkin muncul halusinasi, bayangan-bayangan, suara-suara yang orangnya pun tidak ada untuk membisikkan suara, tapi ada didengar. Wah, jangan-jangan dia ini pergi. Ada orang yang akan membunuhmu. Coba lari, coba berteriak.
Itu udah mulai untuk yang Harusnya dia lebih sadar. Gimana kalau misalkan kejadian yang sama terjadi entah ke keluarga dia. Harusnya dia mengetahui bahwa perempuan juga punya hak untuk berpakaian, hak untuk dimuliakan. Ketika kita sebagai seorang korban udah sampai di titik punya gangguan ini itu, kira-kira kamu sanggup gak untuk bertanggung jawab? Apa yang kalian buat bisa menghancurkan masa depannya gitu? Faktor dari pelecehan seksual ini terbagi menjadi 3, dari pelaku, dari korban, dan dari lingkungan. Faktor dari pelaku yang pertama adalah kurangnya kontrol diri, dan yang kedua adalah pelaku memiliki power dan otoritas yang tinggi sehingga memudahkannya dalam melakukan tindakan pelecehan seksual. Berikutnya dari korban. Yang pertama adalah faktor pakaian tergolong relatif, baik minim maupun longgar. Korban bisa mendapatkan pelecehan seksual dari pakaian yang ia pakai. Yang kedua, tidak berani bercerita. Hal ini disebabkan oleh rasa malu ataupun intimidasi dari pelaku, sehingga baik korban maupun pelaku mewajarkan dan tindakan pelecehan seksual dapat terjadi di kemudian harinya. Faktor dari lingkungan, yang pertama, kurangnya kesadaran masyarakat dengan tindakan pelecehan seksual dan cenderung menyalahkan korban, sehingga korban tidak mendapatkan perlindungan yang seharusnya didapatkannya. Faktor yang kedua, tidak adanya aturan yang tegas dalam menindak pelaku menjadi penyebab meningkatnya jumlah korban. Yang ketiga, normalisasi pelakuan pelecehan seksual yang membuat pelaku dan korban tidak sadar akan pelecehan seksual. Dari faktor tersebut, sudah saatnya kita tidak menyalahkan korban. Tidak ada yang tahu peristiwa tersebut terjadi. Tidak ada orang yang ingin dilecehkan. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat harus memutus faktor-faktor yang menyebabkan pelecehan seksual dan memberikan perlindungan kepada korban. Cara untuk melindungi seseorang dari pelecehan seksual yaitu 5D. Pertama, ditegur. Pastikan keadaan kamu dan korban aman ya, sehingga pelaku tidak balik menyerangmu ataupun membahayakan korban. Yang kedua, dialihkan. Kamu bisa menjadi sok asik dalam situasi ini, seperti menanyakan kabar korban ataupun mengaku sebagai teman korban. Yang ketiga, dilaporkan. Bila kita takut untuk mencegahnya sendirian, kamu bisa mencari bantuan ke orang lain, seperti petugas keamanan. Nah, yang keempat, ditenangkan. Aksi pelecehan yang terjadi dalam sekejap atau sudah terjadi, kita bisa memberi dukungan dengan menanyakan kondisinya dan menawarkan bantuan. Ingat ya, jangan pernah mengorek-ngorek kejadian yang menimpanya. Nah, yang terakhir, yang kelima, direkam. Kita bisa mendokumentasikan aksi pelecehan itu sehingga korban terbekali bukti apabila korban ingin melapor. Ingat, yang disorot aksi pelaku dan petunjuk lokasi. Memberi dukungan moral ya, karena biasanya orang yang kena pelecehan seksual ini mereka trauma begitu, maka di sini kita harus beri support ya secara moral, harus kerjasama begitu kan dari semua pihak, baik itu orang tuanya atau psikolog. Yang melakukannya kalau orang yang terdekat tentunya harus kita adili secara hukum, dan ini emang harus dihukum, nggak bisa dimaafkan begitu saja gitu. Tidak bisa hanya berikan sebuah terapi pada korbannya atau kita berikan punishment dengan pelakunya, tidak cukup sampai di situ. Yang pertama adalah harus adanya sistem, adanya sebuah satgas, relawan. Nanti relawan itu yang akan melakukan sosialisasi, bisa untuk memberikan edukasi, membuat poster yang berkaitan tentang itu, sehingga semua orang pada lingkungan tersebut aware, paham bahwa ini loh bentuk pelecehan itu. Kemudian yang kedua, bagi para korban yang telah mendapatkan pelecehan tentu saja harus didampingi. Bagi pelaku tentu saja harus diberikan pendampingan terkait dengan bahaya-bahaya dan lain sebagainya tentang perilakunya sehingga tidak terjadi di masa depan. Dan memang salah satu caranya adalah menjaga adab, menjaga aturan, dan memang sama-sama harus memahami mana yang boleh dibicarakan, disentuh dan lain sebagainya, dan mana yang tidak boleh. Itu bukan salahmu. Jangan putus asa ya. Ayo bangkit, karena ada mimpi yang harus kamu wujudkan. Kamu itu berharga. Jangan ragu untuk cerita ya. Iya. Kita semua ada di sini. Semangat ya. Nah, diperlukan kesadaran dari lingkungan sekitar agar tindakan kejahatan ini tidak dapat berlanjut di kemudian hari. Pelecehan maupun kekerasan seksual adalah masalah yang serius dan merusak.
tetapi bersama-sama kita memiliki kekuatan untuk mengubahnya. Kita tidak boleh abai. Peran kita sangat penting dalam mencegah tindakan kejahatan ini. Bersama-sama kita peduli. Mari 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 peduli. Stop pelecehan seksual. Kau bahagia waktu-waktu kian rasa berharga. Hentikan tangismu, terbina matamu, waktumu sangat terbatas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ahmad Rian Wibowo. Saya berasal dari kelompok PHTH Ustazah Hilma dan bersama teman-teman satu kelompok saya yaitu Isa, Altaf, Habibi dan juga Hanif, kami akhirnya berhasil membuat sebuah produk yang dimana produk ini merupakan sebuah model 3 dimensi dari sebuah pembangkit listrik tenaga angin yang dimana model dari pembangkit listrik tenaga angin ini kami gunakan untuk menghidupkan sebuah lampu yang ada di rumah-rumah. Dan adapun bahan-bahan yang kami gunakan untuk membuat model dari proyek ini adalah bahan-bahan yang umumnya cukup mudah kita temui di lingkungan kita sekitar. Misalnya seperti karton, tusuk gigi, dan juga kertas kalender. Kertas kalender yang kami gunakan ini cukup fleksibel dan juga cukup mudah untuk digerakkan oleh angin. Sehingga energi kinetik ataupun energi gerak yang dihasilkan untuk memutar turbin itu cukup besar. Dan untuk deskripsi mengenai produk kami, pertama-tama kami membangun sebuah model rumah 3 dimensi yang terbuat dari berbahan dasar karton dengan luasnya yaitu sekitar 315 cm persegi dan dengan tingginya yaitu sekitar 22 cm. Dan di dalam rumah tersebut, kami juga memasang 2 buah lampu LED berukuran 5 mm dengan 1 buah stop kontak. Dan di samping model rumah tersebut, kami juga memasang 1 buah menara atau membangun 1 buah menara kincir angin yang dimana menara kincir angin tersebut terbuat dari berbahan dasar tusuk gigi dan juga tusuk sate. Dan dengan bantuan energi angin tersebut dapat menggerakkan kincir angin yang terhubung langsung dengan turbin dan juga dinamo, yang dimana dinamo tersebut akan menghasilkan listrik dari perputaran turbin. Dan listrik tersebut kemudian akan disalurkan ke lampu LED yang ada pada model rumah tersebut. Untuk permodelan kincir anginnya, kami telah melakukan sebanyak 3 kali percobaan untuk mencari model kincir mana yang pas untuk kami gunakan untuk menghasilkan listrik. Pada percobaan pertama, kami telah menggunakan kincir yang berbahan dasar plastik namun itu tidak fleksibel. Pada percobaan kedua, kami menggunakan kincir yang terbuat dari berbahan dasar stik es krim, namun kayu merupakan isolator yang dapat menghambat pergerakan arus listrik sehingga tidak efisien kami gunakan. Dan pada percobaan ketiga, kami akhirnya menggunakan kertas kalender yang dimana kertas tersebut cukup tebal dan juga cukup fleksibel untuk digerakkan oleh angin. Alhasil, pada percobaan ketiga ini cukup sukses kami kerjakan dan sehingga pada percobaan ketiga ini kami gunakanlah modelnya untuk kincir kami saat ini. Dan untuk mengetahui proses pembuatan produk kami, maka saksikanlah scene berikut ini.
ini dari kelompok PATH yang dibimbing oleh Ustazah Nandia yang berisikan saya Aul, Ana Median, Ana Anissa, Ana Trina, Ana Maria, Ana Dina, dengan judul penelitian kami yaitu budidaya ikan lele sebagai solusi mengatasi masalah pengangguran di Rumbai Timur. Tahu nggak, ternyata budidaya ikan lele ini bisa mengatasi pengangguran di Rumbai Timur. Bagaimana caranya? Yuk simak video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menuju siang nih, Pak. Kami dari kelompok PATH SMA Al Ittihad. Nah, kami di sini ingin mewawancarai Bapak mengenai pengelola ikan lele ini. Bapak sebagai narasumber di proyek akhir tahun kami yang berjudul budidaya ikan lele sebagai solusi mengatasi masalah pengangguran di Pekanbaru. Jadi Bapak sejak kapan sih mengelola ikan lele ini? Saya mulai berusaha di dunia ikan lele ini sebenarnya sudah 20 tahunan. Awal itu memang tahun-tahun pertama sampai 10 tahun di awal itu yang pertama saya ikut sama orang, jadi pegawainya orang. Itu jalan mungkin sampai ya hampir 10 tahun. Nggak mungkin jadi anggota aja. Bapak kenal sama pabrik pakan, masuk supplier ikan. Kebetulan dikasih kemudahan sama pabrik untuk pinjaman. Jadi kita dikasih pakan, pembayarannya setelah panen. Nah, awal dulu ada salah satu pabrikan itu percaya sama Bapak, kasih Bapak itu 1 bulan 15 ton. Setelah mulai dari situ Bapak mulai buka usaha, belajar buka usaha sendiri. Hari ini tetap bekerja sama dengan pabrik pakan. Sebelumnya nih Pak, kenapa Bapak memilih ikan lele sebagai kayak bisnis untuk Bapak ya, gitu Pak? Jadi kalau kita mau buat besar, kita mau untuk perkembangan usaha itu memang ya di lele karena kebutuhan ikan lele ini banyak. Nah, dari awal kelola hingga sekarang apakah ada kendalanya Bapak? Kayak pastinya kemarin kita sudah melewati pandemi ya Kak. Ya. Jadi apa saja? Itu di awal tahun pertama pandemi sudah kayak gitu, kedua sudah mulai agak berjalan. Alhamdulillah sampai sekarang ya. Sampai alhamdulillah Pak. Saya selama pandemi bukannya kayak sepi gitu, malah di tempat desa-desa gitu masih berjalan ya Pak? Ya kita kan apa? Gimana caranya ikan ini kita nggak rugi. Sudah itu waktu pandemi itu Bapak sudah bermitra sama orang banyak, orang kalau nggak salah anggota Bapak udah 12. Sudah ada kerjasama ya? Sempat ikan Bapak itu panennya 7 bulan baru habis. Satu sesi masuk bibit itu 7 bulan baru habis. Karena memang nggak ada duit beredar di Indonesia. Sampai aku telepon kawan yang di Jawa pun sama, penjualan ikan tuh yang susah. Ya kita tahan ikan tuh sampai 7 bulan ya. Hari ini kita kasih makan, besok enggak. Jadi kita ngatur tuh. Nah disitulah memang disitu kerugian juga cukup banyak. Mungkin banyak sekali ya Pak kendalanya yang Bapak alami mungkin selama sekarang udah sampai 20 tahun. Udah 20 tahun ya Pak. Nah dari hasil ini Bapak pemasarannya gimana Pak? Bapak jual belikannya kemana gitu? Pemasarannya itu kan kayak hari ini ya ada di Pekanbaru. Ada sampai kalau Sumatera Utara itu di Rantau Perapat. Sama di Gunung Tua. Walaupun kami nggak ada ikan, dia tahunya sama kami. Berarti kayak udah langganan gitu ya ke bapaknya gitu ya Kak. Kan bapak nih mengelola ikan lele ini pastinya ada butuh bantuan di sini, ada melibatkan masyarakat ya Pak? Pasti. Kan makanya kalau kami itu bukan ada yang gaji harian, ada yang bagi hasil ada. Ada 3 macam sama pegawai sama kami. Yang pertama itu memang murni pegawai saya itu gaji bulanan. Yang kedua mitra kami yang nomor 2 memang yang bagi hasil nih. Memang dia nggak punya modal sama sekali, Bapak percaya, Bapak kasih modal, kita bagi 2. Nah kalau si kayak macam Bang Aan itu dia punya modal, tapi modalnya kurang. Kita tambahin, kita buat gimana caranya hidup dia cukup. Berkembang ya. Jadi tadi Nisa dengar dari cerita Bapak ada Pak Aan sebagai yang salah satu bekerjasama dengan Bapak ya. Jadi berarti dalam bisnis Bapak ini pastinya ada membantu masyarakat yang mengalami pengangguran ya Pak? Ya. Kayak macam 2021, 2020 yang Bapak tarik untuk ini cuma kan
ada kelemahannya. Bapak itu kan cuma ambil apa nih? Ada orang nganggur, ada orang udah selesai sekolah, ya udahlah ikut kerja sama bapak gaji, bapak kasih, kadang-kadang gaji bagi hasil kan. Cuma dalam perjalanannya, dalam setahun berjalan itu memang ada yang nggak mau kerja, ada yang malas gitulah. Kadang efek habis mungkin selesai sekolah nih Pak. Memang ya beda lah anak-anak muda sekarang kan agak beda nih. Itu bapak stop. Jadi sekarang tinggal yang bapak bantu betul itu tinggal 1, 2, 3, 4 orang. Benar-benar yang ingin bekerja sama dengan bapak ya Pak. Pokoknya kamu mau kerja. Kalau yang nggak mau kerja ya sudah bapak buangin karena ini berpotensi merugikan bapak. Iya. Gitu kan. Tanggapan orang yang terbantu dalam mengatasi masalah pengaruh ini gimana Pak? Tanggapan orang yang bapak bantu gitu untuk mengatasi masalah pengaruh. Sekarang ini sudah macam kayak saudara lah. Jadi kalau ada apa-apa gitu, misal bapak ini pulang kampung nih, suruh uruskan bapak ya nggak perlu bapak gaji, udah kerja aja sendiri gitu kan. Jadi ya udah kayak macam apa bapak, macam saudara bapak, macam adik bapak, macam anak bapak gitulah. Jadi pesan bapak nih untuk kami sebagai generasi muda ke depannya gimana? Apalagi nanti kan kami akan mengalami fase-fase kerja gitu Pak. Itu pastinya kami untuk kedepannya gimana gitu. Pertama disiplin, disiplin, jujur, itu aja lah modal orang hidup. Jadi kalau sudah jujur, insya Allah dimanapun kita tinggal, dimanapun kita kerja, kurasa bisa dipakai orang. Walaupun dia misalnya dia punya banyak SIM, tapi dia nggak jujur, itu sama aja bohong gitu ya Pak. Jadi jujur itu diutamakan ya. Jujur yang harus pertama diapakan, kedua disiplin. Yang ketiga ya jangan sombong lah. Makasih banyak Pak dengan Bapak Sugeng ya Pak Sugeng udah kasih motivasi untuk kami generasi muda. Semoga berjalan ke depannya semakin membaik gitu, semakin tinggi hasilnya gitu ya Pak. Terima kasih Pak untuk waktunya. Jadi sekarang kita sudah bersama yang bekerja sama dengan Pak Sugeng. Jadi namanya siapa Pak? Namanya Pak Aan. Jadi Om Aan ini udah bekerja sama dengan Pak Sugeng udah berapa lama Pak? Dari 2016 kayaknya, kalau nggak salah. Dari 2016. Jadi awal mulanya tuh gimana Pak bisa bekerja sama dengan Pak Sugeng? Awalnya sih dari teman-teman kuliah dulu sama-sama. Terus salah satu teman kuliah tuh udah kenal sama Pak Sugengnya. Jadi diajaklah main ke kolam sini. Itulah awal ketemu Pak Sugeng. Terus ya pelan-pelan sering berjalan waktu kerjasama jadinya. Awalnya Om udah punya kerjaan lain nggak Om? Belum, kebetulan waktu pertama kali ternak ikan itu pas lagi nyusun skripsi. Jadi emang belum ada kegiatan, cuman kuliah aja. Kuliahnya di mana tuh Om? Kuliah di Unri. Jurusan ekonomi. Jadi selama bisnis budidaya ikan lele ini ada kendala gitu nggak Om? Kendalanya sih sebenarnya faktornya tuh banyak ya, nggak cuma dari alam gitu ya, tapi dari kitanya juga, terutama biasanya kendala dari kita tuh kitanya malas ngerjainnya gitu kan, ada waktunya disortir nggak disortir, terus juga ikannya sakit nggak diobatin gitu ya. Terus kalau dari kendalanya kayak faktor luar kayak alam gitu sih ya ada lah, kalau kayak gini cuaca kadang hujan kadang panas gitu ya, cara menyikapinya ya salah satunya tuh kita lihat karakter ikannya gitu loh. Jadi nanti kalau kita udah lihat karakter ikannya, kalau ikannya lemas bisa diobatin, kalau ikannya gimana nanti ada caranya. Jadi selama kerja sama dengan Pak Sugeng ini terbantu nggak Om? Alhamdulillahnya sangat terbantu gitu. Ya bisa dibilang dari lajang gitu kan sampai sekarang udah berkeluarga lah masih sama Pak Sugeng. Kenapa Om tertarik gitu buat budidaya ikan lele ini? Kenapa nggak coba usaha lain gitu? Nah kalau itu kayaknya ceritanya panjang, cuman kalau singkat ceritanya itu ya itu tadi, karena awal kuliah itu memang waktu akhir-akhir kuliah itu memang nggak ada kegiatan lain selain berikan gitu ya. Terus juga ngelihat ada peluang di sini, ya udah karena udah keterusan aja, nggak ada alasan yang spesifik karena memang passion atau apa gitu, nggak juga, karena memang udah keterusan dari awal, jadi ya ada peluang di sini ya diterusin, ditekuni gitu aja. Awalnya bisa nggak sih Om membudidayakan lele ini atau diajarin sama Pak Sugeng dulu? Nah awalnya tuh memang murni nggak bisa, maka megang lele nggak pernah gitu ya. Jadi awalnya tuh memang belajarnya sama Pak Sugeng, jadi kapan Pak Sugengnya nyortir gitu kan, kalau dia butuh bantuan ya sambil bantu dia ya sambil belajar. Awal hasil pendapatannya tuh berapa Om kalau boleh tahu? Mungkin kisarannya aja, cuman nggak ingat juga, soalnya dia di angka 5-15 juta ada lah.
Itu Om dari modal sendiri atau dibantu Bapak? Modal sendiri. Modal sendiri terus Iya. diajarin kita. Iya. Jadi Om ada pesan nggak Om untuk generasi muda yang pengangguran? Jangan malas saja. Karena sebenarnya peluang itu nggak sedikit. Peluang itu ada di mana-mana gitu. Cuman kadang kita aja malas cari gitu ya. Jadi ya jangan malas saja. Terima kasih Om. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak. Jadi kita sekarang sama Pak Camat di Rumbai Timur ini dengan Bapak siapa namanya? Bapak Samsudin. Nah, jadi perkenalkan saya sama teman saya dari SMIT Alitiat akan mau tanya jawab lah mewawancari Bapak ini. Jadi kami penasaran nih, bagaimana tingkat pengangguran yang ada di Rumbai Timur ini? Baik, kalau jumlah penduduk yang ada di Rumbai Timur ini itu sekitar 33.000 jiwa. 33.000 jiwa? 33.000 jiwa ya, yang ada di Kecamatan Timur. Jadi memang angka pengangguran yang baik yang tamat SMA atau tamat SMP, bahkan juga ada yang tamat S1, kemungkinan juga ada yang tamat S2 masih nganggur. Jadi memang masih cuma di Kecamatan Rumbai Timur ini masih diuntungkan dengan alamnya yang ada di Rumbai Timur, karena di Rumbai Timur ini masih banyak sektor usaha itu dari sektor pertanian ataupun peternakan. Nah, dari sini inilah yang kadang bisa mengurangi angka pengangguran. Nah, tapi mereka bukan pekerja tetap, karena seperti sawit yang ada di Kecamatan Rumbai Timur itu dia mungkin hanya 1-2 orang yang menjadi pekerja tetap yang menjaga sawitnya. Tapi ketika dia panen, ketika dia membersihkan pelepas sawit, dia butuh dari 2 orang. Katakan dia butuh sampai 10 orang. Nah, dari sinilah itu bisa kurang angka pengangguran kita, walaupun itu tidak menetap. Nah, juga seperti ikan, mungkin ikan seperti ini. Alhamdulillah ini kelompok ikan ini sudah ada berapa orang ya? Sudah ada berapa orang, dan ini semuanya diambil dari masyarakat yang ada di sini. Nah, jadi dari yang mungkin tidak bekerja diambil oleh Pak Sugeng ya, Pak Sugeng itu, dan ini mereka bisa mendapatkan penghasilan dari sini. Nah, tentunya ini kan mengurangi angka pengangguran yang ada di Kecamatan. Kemudian ketika panen juga mereka butuh tenaga, mereka cari tenaga. Ini bisa mengurangi angka pengangguran walaupun mereka bukan pekerja tetap. Nah, jadi di sini kami pihak pemerintah khususnya Kecamatan Timur, saya selaku camat ya, kami sangat apresiasi yang seperti ini, dan kami sangat mendukung sekali ya program-program yang ada di Kecamatan Rumbai Timur ini, seperti kelompok-kelompok baik itu petani perikanan ataupun yang lainnya. Jadi inilah yang bisa mengurangi angka pengangguran yang ada di Kecamatan Rumbai Timur. Karena kalau mengharapkan seperti kerja di perusahaan, kerja di pegawai negeri gitu ya, pegawai negeri itu saingannya cukup berat gitu. Ketika mereka hanya butuhkan 5, yang daftar 1.000. Nah ini kan cukup berat untuk persaingannya. Jadi mungkin yang seperti inilah di Kecamatan Rumbai Timur itu yang bisa mengurangi angka pengangguran. Dan saya pikir gini, pekerjaan yang ini kalaulah rutinitasnya ini terus, saya pikir penghasilannya lebih besar daripada yang pekerja di perusahaan. Nah, ini luar biasa. Tinggal nanti manusianya memanage pengeluaran keuangan mereka, itu saja. Pesan untuk generasi muda agar terhindar dari pengangguran dan kemiskinan ini, Kak? Ini luar biasa. Ini kelas berapa? Kelas mau OTW kelas 2. Wah, kelas ya? Iya, kelas 2. Sebentar lagi 2 tahun
kalau saran saya sih untuk untuk pengangguran tadi ya. Saran saya untuk pengangguran ya, pertama kemungkinan besar seperti ini. Saya berharap kepada adik-adik atau saya katakan atau anak-anak, ketika mereka ingin menyambung melanjutkan sekolah dari jenjang SMP ke SMA, usahakan kalau bisa sekolahlah di sekolah yang kejuruan. Yang kejuruan ya. Biasanya sekolah yang kejuruan ini akan memiliki skill ketika dia tamat dari katakan jenjang SMA ya sederajatnya. Yang kedua, jangan malas. Jadi gini, ketika peluang kerja itu banyak, tapi kalaulah hati seseorang itu tidak mau, ya, tidak ingin bekerja, apalagi anak muda sekarang, apalagi dia orang tuanya termasuk orang tua yang katakan ekonominya lumayan ya, biasanya mereka akan tergiur dengan pergaulan-pergaulan remaja yang tidak jelas kan gitu. Jadi mereka apalagi ya atau kena narkoba. Nah ini jadi kalau saran saya untuk generasi penerus ya yang seperti tadi saya katakan, jangan malas, kemudian jangan ikuti pergaulan-pergaulan yang memang dilarang oleh pemerintah. Seperti itu. Kemudian ya kita sama-sama tahu daerah Pekanbaru ini khususnya Pekanbaru ini itu luar biasa ya, jadi jangan sampai ikut nimbrung di dalam pergaulan tersebut. Hindari yang seperti itu. Mudah-mudahan minumannya ya tambah ilmu, keberanian untuk melakukan inovasi supaya nantinya ketika dia tamat mulai SMA, kalau dia tidak bisa melanjutkan ke S1 ya dia sudah memiliki skill akan berbuat apa gitu kan ya kan. Lagi? Itu aja. Ya, terima kasih ya Bapak sudah meluangkan waktunya. Salam nanti sama kepala sekolahnya ya. Jadi sekian hari ini wawancaranya. Saya Jelas, perwakilan dari kelompok PATH kali ini undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dengan hasil semua ikat lele ini menjadi salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran di Mumbai Timur dan juga dapat diterapkan di daerah-daerah di Indonesia. Sekian informasi hari ini. Semoga anak generasi muda sekarang termotivasi untuk melakukan bisnis agar menghindar dari pengangguran. Informasi dari kami, semoga anak generasi muda sekarang termotivasi untuk melakukan bisnis agar terhindar dari masalah pengangguran. Bukan seberapa banyak harta yang kamu miliki, tetapi seberapa manfaat kehadiranmu di tengah masyarakat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PATH yang beranggotakan Zimam, Afisena, Bintang, Azura, dan Zulfikar akan mempersembahkan sebuah video yang berjudul Mengurangi Kebiasaan Merokok di Pekanbaru, Rumbai, Jalan Tegalsari. Baiklah, kami telah menemukan salah satu perokok aktif di Jalan Tegalsari dan kita akan memberikan beberapa pertanyaan tentang beberapa hal seputar merokok. Baik, masuk. Jadi izinkan saya untuk menginterview ya terhadap beberapa pertanyaan. Jadi untuk yang pertama, Anda ini kapan mulai rokok dan kapan bisa jadi perokok? Jadi pada awalnya saya di kelas 8 SMP, saya diajak kawan ke warung dan saya mulai mencoba perokok kan. Jadi belinya awalnya terbakar-bakangan dulu, batang satu-satu. Habis itu picanduan terus, bilang terburu 10 batang lagi sekali, 10 batang, picanduan lagi, habis terbungkus, minimal sebungkus sehari ya. Itu berapa tuh harga perbungkus?
Kalau harga perbungkusnya kalau apa 32 ribuan. Ya, itu setiap hari ya, ada konsumsi ya setiap hari. Setelah itu gimana? Hah? Setelah mulai berbungkus nanti lanjut terus ya? Lanjut terus, nggak ada hentinya lagi. Memang kalau rokok ini memang bikin candu kan. Saya rokok bahkan pernah nggak coba rokok elektrik atau rokok steel side? Saya pernah coba vape, coba IQOS. Kalau vape itu memang sangat baru sekali, kayak minimal itu seminggu 2 kali lah. Ya 130 ribu tuh sebotol kali 2. Jauh lebih mahal. Jauh lebih mahal. Itu tiap hari juga berarti? Tiap seminggu 2 kali. 2 kali ya? Ya. Emang pasti beda rasanya tuh? Kalau rasanya memang beda, kayak kalau misalnya rokok elektrik vape itu ada rasa melon, rasa semangka. Pokoknya rasa-rasa yang kita suka itu ada. Oh, betul. Sedangkan rokok ya memang murni nikotin yang masuk. Ya, murni zat gituan ya. Ya. Nah, pertanyaan kedua, apakah Anda menyadari resiko kesehatan yang terkait dengan merokok? Saya sudah menyadari kesehatan merokok itu. Saya mulai menyadarinya itu dari keluarga. Karena keluarga perokok, dari kakek nenek pun perokok. Oh, dari keturunan ya? Ada keturunan. Jadi sempatlah ayah saya itu kena lambung. Memang dokter menyuruh berhenti merokok karena memang itu penyebab lambung. Habis itu tidak lama kemudian kena serangan jantung. Dan karena penyumbatan di pembuluh darah, karena nikotin itu nempel di pembuluh darah itu. Nempel ya? Iya. Saya menyadari rokok itu tidak sehat. Tapi Anda masih lanjut itu. Jadi kenapa Anda masih lanjut? Karena ya itulah, memang ada orang-orang bilang memang jangan sentuh rokok, nanti kecanduan. Emang beneran kayak gitu? Ada ya? Ya, Anda mengakui bahwa ya, menyandu ya? Ya, menyandu. Makanya kalau misalnya ada orang bilang kayak gitu, janganlah sentuh rokok. Sentuh rokok bisa. Jadi ini pesan langsung dari Nur Aktif ya, jangan sentuh rokok ya. Sentuh rokok, sentuh rokok. Oke. Pertanyaan 3. Apakah Anda pernah nggak mencoba untuk berhenti rokok sebelumnya? Dan kalau iya, apa yang membuat berhenti rokok itu sulit sebagai pecandu? Saya pernah mencoba berhenti merokok selama sebulan. Memang itu terasa memang segar ya badan itu. Tapi ya, apa lingkungan itu kan orang perokok. Saya udah ganti dengan permen, dengan teh, pokoknya yang sehat-sehat dulu selain rokok. Rupanya memang lingkungan itu memang nggak bisa. Kawan perokok, ada keluarga perokok, itu anjing ya, pancing sekitar. Berarti memang butuh berhenti candu rokok itu susah banget ya? Memang susah, sangat susah. Memang kalau memang mau berhenti itu ya sakit lagi, kayak keluarga, ada keluarga kalau dia berhenti karena sakit, udah emang itu lagi. Ya, kalau sakitnya baru berhenti ya? Iya. Apa rasanya pas berhenti itu? Kayak gelisah nggak kalau nggak? Nah, ya emang kayak gelisah, kayak masam mulut itu. Masam mulut. Kayak gak ada rasa. Iya, gak ada rasa. Bosan, kayak gak ada kawan lagi dia. Gak ada kawan hidup kalau lagi di kamar sendirian. Nah, oke. Yang keempat, apa pesan Anda untuk pelajar-pelajar yang di sana merokok? Yang perokok ya? Ya, juga perokok. Pesan saya ya kurang-kurangin lah yang merokok ya, karena memang kesehatan memang sangat sangat buruk jadinya. Apalagi kalau yang belum pernah merokok, jangan sama sekali sentuh rokok itu, karena memang bikin sangat candu. Ya, candu ya. Memang kalau sekali dipegang tuh langsung, sekali coba langsung gitu ya? Ya memang langsung enak langsung kan. Memang awal-awalnya memang rasa pahit ini, tapi memang karena ada kawan itu coba aja terus. Coba aja terus kan jadi kecanduan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para siswa yang luar biasa, saya tahu kalian semua adalah cerdas dan mampu membuat keputusan yang baik untuk masa depan kalian. Memilih untuk tidak merokok adalah langkah awal yang bisa kalian ambil untuk menjaga kesehatan dan masa depan kalian.
Rokok mengandung lebih dari 7 ribuan kimia, di mana banyak diantaranya adalah racun dan bisa menyebabkan kanker. Ketika kalian menarik napas rokok, kalian tidak hanya memasukkan nikotin yang membuat ketagihan, tapi juga tar dan karbon monoksida yang merusak organ tubuh. Oleh karena itu, mari bersama-sama kita menjaga kesehatan dan lingkungan dengan menjauhi rokok. Terima kasih atas perhatian kalian, dan semoga kalian terus memilih jalan yang membawa kalian ke puncak keberhasilan dan kebahagiaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir untuk Anda, apakah Anda menyesal rokok? Memang saya menyesal sekali merokok itu ya, dan dari segi kesehatan, apalagi duit. Memang kalau kita berokok sebungkus, liquid 2 botol seminggu, itu memang sangat harus 200.000 kita sehari habis. Memang boros ya, karena selain kesehatan memang untuk duit pun segi uang banyak terboros ya. Ya emang banyak terboros, apalagi kayak kawan datang minta rokok, itu makin boros lagi, minta liquid, dari itu. Baik, terima kasih Bapak ya. Oke, terima kasih pada Bapak sudah mau interview. Ya, terima kasih banyak Bapak bisa hadir seperti dari Bapak. Ya, amin, makasih banyak doanya, sehat selalu. Ya, makasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rocking a hard place is battery control. What am I waiting for? Seaplane to beneath. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 17 akan mempresentasikan hasil percobaan kami menggunakan alat pengukur kesuburan tanah yang telah kami bikin sendiri. Nah, untuk sampel dari percobaan kami menggunakan tanah yang ada di sekitaran SMIT Al-Ittihad. Permasalahan yang sering terjadi dalam bidang pertanian adalah mendapatkan hasil panen yang tidak merata dalam satu lahan pertanian. Identifikasi awal mengenai kondisi fisik dan unsur hara pada lahan pertanian diharapkan dapat menjadi solusi pengolahan lahan yang tepat. Di sini kami mendapatkan sebuah solusi, yaitu sebuah alat sederhana yang dibuat dengan menggunakan media lampu pijar, di mana salah satu kabelnya diputus dan dihubungkan ke dalam tanah untuk menguji seberapa besar kemampuan tanah untuk menghantarkan arus listrik. Berikut ini adalah bahan untuk membuat alat pengecek kesuburan tanah sederhana. Nantinya, alat ini kita tancapkan ke dalam sampel tanah dalam wadah yang telah dibasahi oleh air. Jika menghasilkan nyala lampu yang redup, maka daya hantar listrik tanah tersebut rendah. Sebaliknya, jika menghasilkan nyala lampu yang terang, maka daya hantar listrik tanah tersebut tinggi. Daya hantar listrik yang tinggi dapat mengidentifikasikan kandungan kation bebas dari unsur kalsium, natrium, kalium, magnesium, boron, dan lain-lain yang merupakan beberapa unsur yang dibutuhkan oleh tanaman. Penggunaan alat ini disarankan hanya sebagai deteksi awal saja, serta tetap perlu diiringi oleh pengujian tanah lebih lanjut untuk mendapatkan gambaran kondisi kesuburan tanah yang lebih tepat. Dan untuk tugas PATH dari kelompok 17, kami akan melakukan percobaan tentang kesuburan tanah pada lingkungan SMA IT Al-Ittihad. Kami telah mengambil beberapa sampel tanah yang ada di lingkungan SMA IT Al-Ittihad, dan sekarang kami akan melakukan percobaan menggunakan alat pengecek kesuburan tanah sederhana yang telah kami buat. Sampel 1 tidak mengeluarkan cahaya sama sekali.
Sampel 2 tidak mengeluarkan cahaya sama sekali. Sampel 3 mengeluarkan sepercik cahaya, tapi hanya sedikit. Sampel 4 tidak mengeluarkan cahaya sama sekali. Kami juga melakukan percobaan pada tanah yang ada di lingkungan rumah kami. Di sini ada tanah biasa yang tidak memakai pupuk ataupun kompos lainnya, dan bisa dilihat lampunya tidak menyala sama sekali. Kemudian di sini juga ada tanah yang sudah diberi pupuk kompos dan hasilnya lampunya menyala. Berita yang sedang viral, yakni maraknya kasus rasisme di lingkungan remaja. Kasus rasisme di dunia telah meningkat. Salah satunya di negara kita, Indonesia. We present to you normalisasi aksi rasisme di kalangan remaja. Maka di sininya itu P dan di sininya Q, lalu di sininya supply dan di sininya demand. Terus Permisi Bu, saya murid baru, boleh masuk nggak ya? silakan masuk, iya. Baik nak, hari ini kita kedatangan murid baru. Silahkan perkenalkan dirinya. Perkenalkan, saya Adi Mime, pindahan dari Bintang Negara. Semoga kita semua bisa berkenan. Sekolah ini normal saja. Ternyata ada hal yang mengerikan di balik nama sekolah ini. Sumpah? Apaan sih? Mereka berisik banget. Aku kira hal ini hanya terjadi di hari pertama sekolahku saja. Ternyata sampai orang lain juga memperlakukan aku seperti ini. Itu baru itu bukan sih? Iyalah, beneran Cina, Cok. Putih banget sih. Kayak bocong jangan. Kena lagi. Kau tuh bodoh kali. Itu kenapa dilempar? Sorry lah. Lagi dan lagi aku diperlakukan seperti ini. Sampai kapan aku harus diperlakukan tak layak seperti itu? Sorry ya, Cina. Sampai akhirnya hal tak terduga pun terjadi kepadaku. Apaan tuh? Parah banget sumpah. Viralin aja deh. Saat ini rasisme telah dinormalisasi. Selamat siang para pemirsa. Selama 30 menit ke depan, Anda akan bersama saya, Roro Ayushima, dalam acara PET TV, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita yang sedang viral, yakni kasus rasisme di lingkungan remaja. Seperti yang kita tahu, bahwa kasus rasisme di dunia telah meningkat, salah satunya di negara kita, Indonesia. Mari kita dengarkan laporan dari reporter yakni Sri Raden Nasawara di tempat. Terima kasih Roro Yoshima. Kembali lagi pada saya Sri Raden Nasawara yang sedang berada di TKP akan mewawancari salah satu pihak yang terlibat dalam aksi rasisme tersebut.
Saya sedang bersama seorang saksi, alias Zinata. Bisa tidak ceritakan apa kronologi yang terjadi? Jadi, kan kemarin tuh aku lagi jalan nih. Nah, terus tiba-tiba ngeliat ada ribut. Karena aku penasaran, aku samperin deh. Pas aku samperin, nah si pelaku ini malah ngata-ngatain korban gitu loh. Nah, korbannya ngelawan dong. Si pelaku malah mukulin korban. Lalu, bagaimana reaksi Anda saat melihat hal tersebut? Ya, karena saya takut, jadi saya videoin aja. Terus upload deh di Twitter. Malah viral. Apa kejadian rasisme ini sering terjadi? Ya, sebenarnya sering sih. Cuma karena pada takut juga, jadi ya gitu deh, masih keterusan. Atau hal ini hal yang lazim? Ya, udah biasa karena pada takut sama pelakunya. Jadi ya dinormalisir aja. Baik, segitu saja dari saya, reporter Sri Radina Sawara di tempat. Baik, terima kasih kepada Sri Radina Sawara. Nah, pemirsa, saat ini saya sudah bersama Kepala Sekolah SMA Angkasa, Bapak Sultan Arif Hardiata. Nah, bagaimana menurut pendapat Bapak tentang aksi rasisme yang sedang viral di media sosial yang terjadi di sekolah Bapak? Ya, bagaimana ya, Mbak? Kami sudah berusaha semaksimal mungkin untuk menasihati mereka, Mbak. Tetapi ya, remaja zaman sekarang ngeyel sekali kalau dibilangin, Mbak. Nah, sudah adakah solusi untuk mengatasi aksi rasisme di sekolah Bapak? Sebenarnya, untuk saat ini, kami belum ada solusi jitu untuk menangani masalah ini, Mbak. Saya sendiri sangat berharap agar remaja-remaja ini sadar bahwa apa yang mereka perbuat itu salah, Mbak. Nah, menurut Bapak, kapan berakhirnya normalisasi terhadap aksi rasisme di kalangan remaja ini, Pak? Pak, sekolah kita viral karena aksi rasisme yang terjadi di sekolah yang diakibatkan oleh para siswa. Dan kabarnya, hari ini Dinas Pendidikan dari pusat akan datang untuk memeriksa sekolah kita. Selamat siang para pemirsa. Selama 30 menit ke depan, Anda bersama saya, Toro Ayushima, dalam acara PET TV, membahas berita aktual dan terpercaya. Berita yang sedang viral. Selamat siang. Saya dari pihak kedinasan. Baik, silakan duduk. Seperti yang Bapak tahu, saya Baskara Buana, menjabat sebagai Kepala Dinas. Saya kesini untuk memeriksa sekolah Anda yang akhir-akhir ini viral karena kasus rasisme. Bapak tahu kan kasus yang terjadi di sekolah Bapak ini? Benar, aksi rasisme. Tahu nggak sih rasisme itu apa? Di Indonesia ini tingkat rasismenya ke-14 di dunia. Dan kasus itu sedang terjadi di sekolah Bapak sekarang ini. Bapak lihat ini. Rasisme yaitu kepercayaan atau doktrin yang menyatakan bahwa ras tertentu lebih superior dan memiliki hak untuk mengatur ras yang lainnya. Beribu-ribu orang mencoba untuk menghentikan aksi rasisme ini dari kaum etnis berkulit putih, kuning nasat, sawo matang hingga kulit hitam. Jadi saya mohon semohon-mohonnya Bapak untuk mendidik anak-anak Bapak untuk menghentikan aksi rasisme ini. Baik, kami dari pihak sekolah setuju dengan pendapat Bapak. Saya, selaku kepala sekolah dan Wakasis, akan mentindaklanjuti hal ini. Tapi Pak, bagaimana dengan reputasi sekolah? Cukup! Sekarang panggil pelaku dan korban sekarang. Permisi Pak, ini saya sudah membawa anak-anaknya. Ini dia Pak, pelaku dan korban rasisme di sekolah kita. Jadi Nak Mimei, bagaimana kronologinya? Bagaimana kronologinya?
Jadi awal saya baru pindah ke sini, saya udah mendapatkan perilaku yang buruk dari teman-teman sekelas saya. Awalnya sih cuman hal sepele aja, tapi lama-kelamaan udah makin parah dan bahkan saya sampai diviralkan di media sosial. Jadi kamu pelakunya ya? Ming Mei sudah menjelaskan apa keadaannya. Kalau kamu? Ya, karena dia itu etnis minoritas di negara ini, ngapain kita terima? Nah, Ambar, sekarang minta maaf ke Mei ya. Ya, Bu. Gue minta maaf ya, Mei. Ya, jangan dimarahin ya. Latar belakang kami mengangkut tema rasisme di kalangan remaja ialah kami mengangkut tema rasisme di kalangan remaja disebabkan Indonesia sendiri telah mencapai posisi negara dengan tingkat rasisme terbanyak ke-14 di dunia. Lebih tepatnya, di bawah Amerika yang kini posisi ke-13. Data diambil dari penyelenggara statistik Indeks Mundi. Indonesia di posisi 14 dengan poin indeks 4,99 poin. Sedangkan negara paling rasis di dunia dengan poin indeks 6,86 poin. Kami membuat video dokumenter ini dengan alasan yang begitu kuat. Dan kami berharap dengan video dokumenter ini, banyak siswa-siswi yang terdidik dan menganggap bahwa tindakan normalisasi aksi rasisme adalah salah. Inilah akibat kecanduan HP. Ada di sini lah. Ada cowok kok, nggak akan berkali. 3. Sorry, Cina. Kasih? Iya. Ada cowok ngomong. Lari lah. Enggak gitu. Mengapa kami memilih topik ini? Yap, bencana alam seringkali melanda Indonesia. Membahas penelitian ini sangat penting karena dapat membantu kita memahami dampak aktivitas manusia terhadap lingkungan. Hal ini dapat membuka wawasan tentang cara mencegah dan merespons bencana tersebut, serta memperkuat kesadaran akan pentingnya keberlanjutan dan keseimbangan ekosistem. Dan oleh karena itu, dibuatlah proyek inti kami, yaitu diorama yang membahas tentang bencana alam akibat ulah manusia. Berikut adalah beberapa topik yang akan kami angkat, meliputi longsor, kebakaran hutan, banjir, dan pencemaran. Di akhir video juga akan memperlihatkan hasil proyek kami, yaitu diorama mengenai bencana alam akibat ulah manusia. Longsor. Longsor juga dapat menjadi bencana alam akibat ulah manusia. Membangun jalan dan struktur tanpa kemiringan memadai, perubahan olah drainase air, dan tidak ditanggulanginya tanah longsor lama dapat menyebabkan bencana longsor. Selain hal tersebut, deforestasi atau pengundulan hutan juga dapat menimbulkan longsor. Karena tanpa adanya akar pohon, tanah tidak mampu menyerap banyak air sehingga menimbulkan longsor. Banjir. Banjir adalah salah satu bencana yang dapat terjadi karena ulah manusia. Kebiasaan membuang sampah ke aliran air, membuang sampah sembarangan, deforestasi hutan, dan menutup daerah resapan menjadi permukaan anti air menjadi penyebab dari banjir. Belum lagi penyempitan volume sungai karena penggunaan lahan di sisinya. Kebakaran hutan. Contoh bencana akibat ulah manusia adalah kebakaran hutan. Kebakaran hutan dapat terjadi secara alami karena petir. Namun, modern ini sebagian besar kebakaran hutan diakibatkan oleh ulah manusia. Kebakaran hutan dapat terjadi karena salah penggunaan peralatan yang mengakibatkan api, rokok yang menyala, juga api unggun. Namun,
Yang fatal adalah kebakaran hutan yang disengaja untuk membuka hutan menjadi lahan lain, misalnya perkebunan, pertanian, dan industri. Pencemaran lingkungan didefinisikan sebagai perubahan faktor abiotik akibat kegiatan yang melebihi ambang batas toleransi ekosistem biotik. Misalnya saja penggunaan kendaraan bermotor ataupun alat pengolah bahan baku yang terkadang tidak sesuai dengan standarisasi lingkungan. Ada dua jenis bahan dalam pencemaran. Degradable, yaitu polutan yang dapat diuraikan kembali atau dapat diturunkan sifat bahayanya ke tingkat yang dapat diterima oleh proses alam. Contohnya adalah kotoran manusia atau hewan dan limbah tumbuhan. Non-degradable, yaitu polutan yang tidak dapat diuraikan oleh kemampuan proses alam itu sendiri. Contohnya merkuri, timah hitam, arsenik, dan lain-lain. Environmental pollution atau yang sering kita kenal dengan pencemaran lingkungan adalah terkontaminasinya komponen fisik dan biologis dari sistem bumi dan atmosfer sehingga mengganggu keseimbangan ekosistem lingkungan. Pastinya terdapat faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Faktor-faktor tersebut ialah peningkatan jumlah penduduk dan kegiatan eksploitasi alam yang tidak terkendali serta adanya industrialisasi yang tidak dikelola dengan baik dan lain-lain masih banyak lagi seperti kenakalan para warga yang tidak ingin membuang sampah pada tempatnya atau pabrik-pabrik yang tidak peduli akan SOP tentang kesehatan pada lingkungan sekitar. Ada beberapa cara yang dapat kita lakukan untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan. Yang pertama, mengatur sistem pembuangan limbah industri sehingga tidak mencemari lingkungan. Yang kedua, menempatkan industri atau pabrik terpisah dari kawasan pemukiman penduduk. Yang ketiga, melakukan pengawasan atas penggunaan beberapa jenis pestisida, insektisida, dan bahan kimia lain yang berpotensi menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan. Lalu, melakukan penghijauan, memberikan sanksi atau hukuman secara tegas terhadap pelaku kegiatan yang mencemari lingkungan, dan salah satu yang terakhir adalah melakukan penyuluhan dan pendidikan lingkungan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang arti dan manfaat lingkungan hidup yang sesungguhnya. Pencemaran air. Pencemaran air adalah bencana akibat ulah manusia yang akan menyebabkan dampak fatal ke depannya bagi kita sendiri. Pencemaran air dapat terjadi karena manusia membuang sampah dan limbah ke air secara sengaja ataupun tidak sengaja. Bukan hanya karena pengalaman yang menyenangkan, tapi juga karena tak jarang masa orientasi ini diisi dengan kekerasan oleh pihak yang terhadap dan berbaris di bawah terik matahari. Akibatnya tidak sedikit dari mereka yang jatuh pingsan dan harus ditandu ke ruang kesehatan. Bentuk perpeloncoan lainnya adalah perlakuan kasar berupa kata-kata bernada tinggi yang dilakukan para senior. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, selamat datang di podcast kami berempat. Nah, sebelum podcast ini kami mulai, kami ingin memperkenalkan diri kami dulu nih. Nama Ana Rianda Afifah Syafira, Ana Amrina Rosyada, Ana Alia Mukbita, dan Ana Takia Junarisfa dari kelas 10-3. Nah, dari video dokumenter yang sudah kita lihat tadi, sudah terlihat ya kalau hari ini kita mau bahas apa. Nah, kita akan membicarakan tentang sesuatu yang sedang marak-maraknya di Indonesia, yaitu pengaruh senioritas terhadap kesehatan mental siswa. Nah, pertama-tama kita harus tahu dulu nih, apa sih arti dari senioritas? Bisa nggak sih kalian jelasin? Nah, senioritas menurut dari Forum Anak, senioritas dalam pendidikan dapat diartikan sebagai sistem yang menempatkan siswa yang lebih tua atau yang sering dikenal orang dengan senior, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dan memiliki hak untuk mengatur siswa yang lebih muda.
Nah, apa sih penyebabnya? Menurut jurnal Udiknas yang Anda baca, perilaku senioritas dengan menggunakan kekerasan disebabkan oleh kurangnya kontrol sosial dari lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat. Ketiga bentuk lingkungan pendidikan tersebut memberikan pengaruh yang sangat besar bagi perilaku remaja. Nah, kan udah dikasih tahu nih apa pengertiannya dan penyebabnya. Jadi, kami udah nyari-nyari nih beberapa kasus yang berkaitan dengan pengaruh senioritas dalam kesehatan mental siswa. So, disimak ya. Cekidot. Nah, dari kita berempat ini kan pasti udah saling nyari-nyari artikel, nyari-nyari kasus tentang senioritas ini kan. Iya. Dan pastinya yang kalau dapetin itu kan kayak wow banget gitu Emang kan wow kasusnya. banget sih. Nah, nanti kita saling ceritain ya yang kita dapet. Aku duluan boleh nggak? Boleh dong. Nah, jadi aku kutip artikel ini dari Tribun News. Nasib tragis menimpa seorang santri di Pasuruan berumur 13 tahun. 13 tahun? Itu kita, woi. Iya, itu di bawah Jauh banget. dari orang tua. Nah, kasus itu kayak mana gitu? Itu kan pesantren tuh. Nah, tahu nggak sih, dia itu dibakar sama seniornya karena dia itu masa dituduh mencuri uang. Dan mirisnya lagi, kasus ini tuh kayak ditutup-tutupin gitu sama pesantrennya. Kayak literally pondok pesantren ini nggak mau kan namanya jadi buruk kan. Jadi ditutup-tutupin ya, sedangkan nyawa orang kan Rancam ya? Iya. Nah, jadi pesantren ini tuh malah bilang kayak kasus ini nggak sengaja, mana ada sih orang dibakar Nggak sengaja. Oh enggak, kecuali kayak misalnya mobil, rumah apa gitu nggak sengaja kan? Iya. Konslet, Masih emang make manusia sense banget. konslet. Nah, itu aneh makanya. Jadi aku ceritain ya kronologinya. Boleh. Jadi pembakaran ini dilakukan dengan ketidaksengajaan kan? Nggak mungkin, dan ini kejadiannya tahun 2022. Baru banget berarti. Ya, tahun yang lalu. Ya. Akhir loh ini. Waktu mau malam tahun baru. Baru kan? Belum ada 3 tahun. Iya, baru banget. Nah, jadi kasus ini berawal dari si seniornya ini datang-datang udah nuduh si juniornya melakukan pencurian uang. Nah, otomatis si junior ini kan nggak merasa dia ngambil duit, tuh dia melawan kan? Iya, Pasti nggak ada ngambil duit, kok aku dituduh-tuduh gitu. Benar. Apalagi sama senior kayak pasti marah-marah dong kalau jadi senior gitu kan. Nah, terus dia si seniornya ini udah marah-marah gitu, dilemparnya si juniornya ini pakai botol berisi bensin. Wah, itu parah banget Dan itu dinamakan dan tidak Sengaja, sedangkan itu dilempar. Gimana sih, mana ada orang melempar botol berisi bensin dengan Nggak kesengaja sengaja. gitu. Iya, nggak habis pikir Orang sih. loh ini. Nah, terus botol berisi bensin itu tuh pecah. Terus langsung aja tuh dinyalain koreknya sama si seniornya ini, terus dilempar ke korbannya. Wah, Tidak sengaja dari Nggak mana? sengaja kayak gitu. akal sih. Dan korban dikabarkan mengalami luka bakar di bagian punggungnya. Miris gak sih? Miris banget. Mana ada? Sedangkan pondok pesantren itu tuh gak mikir yang mana ada sih orang lempar api gitu ke manusia. Iya. Nggak sengaja. Ditutup-tutupin pula. Iya, itu banyak banget tahu kasus yang menutup-nutupi kayak gitu Demi nama baiknya. Iya. Gila sih orang-orang yang buat mempertahankan nama baik sendiri mengancam orang lain. Iya. Dan itu tuh benar-benar hampir-hampir mirip sama kasus yang aku kutip dari iya. Twitter. Oh ya? Dia tuh benar-benar nutup-nutupin, tapi bedanya ini bukan karena dibakar atau apa, dia tuh benar-benar kayak dibully gitu loh. Nah, aku ceritain ya, jadi ini tuh Oke. dikutip dari salah satu akun Twitter dari @kanato2350. Dia tuh menyebut ada kasus bully tentang kesenioritasan gitu terjadi di antar geng guys. Wow. Antar geng siswa di SMA Lab School di Cibubur. Itu soalnya udah kayak lumayan terkenal. Iya, Soalnya terkenal tahu banget. siapa nggak Nama tahu baiknya kan. bagus Apalagi banget. itu katanya udah jadi top 6 skor UTBK yang tertinggi loh sampai Wow. sekarang. Makanya mereka kayak menutup-nutupi mungkin gara-gara takut Nama baiknya, dengan citranya Iya. terus turun gitu kan. Pasti sih. Jadi kejadian ini tuh sebenarnya sudah lama, sekitar Agustus 2021, sekitar 3 tahun yang lalu ya. Iya, benar-benar. Tapi diangkat lagi karena kasus ini tuh belum selesai. Ditulis ini cerita ini ditulis dari sisi korban. Nah, ungkap Karatoni dia ceritain ada 5 orang korban dari gengnya tuh. Jadi pertama kali mereka nih diajak oleh geng kelas atau abang kelas ini untuk gabung mereka. Oh, Terus tapi mereka nggak mau karena kayak aneh gak sih tiba-tiba diajak masuk ke geng? Iya, pasti dong. Pasti mikir-mikir kan. Nah, tapi karena posisi itu online, jadi kayak mereka masih biasa aja gitu loh menolak. Nah, ketemu juga kan. Enggak. Nah, waktu udah masuk, mereka tuh dipaksa habis-habisan gitu loh. Pertama mereka tuh nggak mau, tapi kalau dipaksa, terus kalau mereka nggak mau masuk, mereka tuh diancam bakal dibunuh. Jadi nggak takut coba? Takut dong. Nah, Kita makanya juga kalau digituin takut kan? akhirnya mereka memutuskan untuk masuk ini ke geng siswa nih. Dengan iming-iming mereka tuh akan dijadiin kawan baik mereka. Tapi berbalik kali waktu mereka tuh udah masuk, mereka tuh yang berlima di kelas ini dijadiin bahan ATM. Itu gila banget sih. Wah, itu gila. Terus karena uang itu sering dimintain. Terus kalau mereka nggak mau ngasih uang ya, mereka tuh bakal diancam dibunuh atau dipukul atau disiksa-siksa habis gitu loh. Terus ada yang kelasnya tuh nggak lapor sama orang tuanya gitu? Nah,
Nah habis itu tuh karena itu tuh bukan sekali 2 kali kejadian dimintain uang tuh, mereka kayak udah muak lah, kita muak. Iya lah, kita juga apalagi takut juga dong pasti merasa nyawanya bakalan diancam. 5 orang ini tuh izin ke ketua gengnya untuk keluar. Nah ketuanya nggak terima karena ya mungkin mereka kayak berpikir hilang dong uang kita, sudah uang kita. Terus mereka bilang nggak boleh. Sampai akhirnya karena mereka tuh udah sering minta keluar sampai dibolehin, mereka diteror terus nih sama itunya, diteror terus. Sampai mereka tuh diajak sama geng mereka tuh kumpul di suatu tempat di Ciracas kalau nggak salah di Ciracas. Nah kumpul tuh ada 21 orang. Mereka kan berlima, berarti 21 kurang 5, 19 orang tuh anggota yang bakal ngancam-ngancam segala macam mereka. Rame banget lagi. Iya, terus jadi bayangkan di tempat itu tuh mereka digebukin selama itu. Salah satu korban inisial R baru sampai rumah jam 9:30 malam. Ya Allah. Terus mereka tuh HP disita, jadi kayak mereka mau ngadu pun kayak mana gitu loh. Juga nggak ada bukti juga kan. Diambil. Terus waktu si R ini pulang ke rumah, dia tuh langsung masuk kamar gitu loh. Jadi orang tua tuh nggak tahu. Nah waktu si R ini udah tidur, kamarnya dibuka tuh sama orang tua. Kan dia dong orang tua yang mukanya udah babak pasti babak belur gitu. Nah abis didobrak, baru tuh orang tuanya tuh kaget. Terus ibunya si R ini langsung bawa R ke rumah sakit Polri dan langsung divisum. Habis divisum, ibu ini langsung melapor polisi dan melaporkan hal ini ke pihak sekolah. Nah, kalian tahu apa yang terjadi di sekolah? Apa tuh? Pihak sekolah menganggap ini kasus yang biasa aja, yang tidak penting. Kayak itu perundungan mah itu, senioritas. Gila. Tuh kepala sekolah itu nggak tahu harus apa karena geng mereka nih yang memiliki orang tua itu kayak kekuasaan, donatur tertinggi. Jadi takut gitu ya sekolahnya. Gitu. Nah, menindak kebetulan orang tua ini pelaku ini orang kaya gitu kan. Bahkan kata dia pendidik sekolah juga tokoh pendidikan. Habis itu setelah lapor dari sekolah tapi nggak ada tanggapan, ya mau gimana gitu kan. Terus ibu dari Erni mengalami gangguan kesehatan mental. Jadi kan bukan anaknya aja gitu loh. Ibunya juga trauma jadinya karena ibunya kayak dari kecil udah jagain dia, terus anaknya malah disakitin sama orang-orang yang gimana gitu, yang terima anaknya digituin gitu kan. Tapi akhirnya ibu ini ke psikiater. Nah, ke psikolog ya. Sampai sekarang kasusnya gitu-gitu aja gitu loh. Bener kayak sampai sekarang belum ada kelanjutan, nggak ada hukuman buat si pelakunya ini. Cuman kayak udah viral sih, soalnya masuk Twitter kan. Terus banyak juga tuh netizen yang komen. Pastinya si pelakunya dapet sih dari orang-orang sekitarnya. Katanya udah diskor sih pelaku yang 19 orang itu, tapi nggak tahu sih. Nggak tahu kayak cuman gitu. Juga kalau misalnya di aku ya, kalau di berita yang aku punya, senioritasnya tuh kayak berujung sampai kematian. Wow. Itu nggak masuk akal banget nggak sih? Enggak lah. Nah jadi senioritas yang aku punya tuh dari STIP, yaitu kayak sekolah tinggi ilmu pelayaran gitu. Pelayaran. Di Cilicing, Jakarta Utara. Nah itu tuh awal mulanya tuh si seniornya tuh ngajak adik tingkatnya itu buat melakukan perpeloncoan. Pelonco. Aja sih sebenarnya lebih kayak nyuruh gitu buat ikut-ikutan gitu, dipaksa gitu. Nah, akhirnya itu tuh pukul sekitar 10.30 malam. 11 dong. Iya, udah malam banget dan pasti udah gelap banget kan. Iya, pasti ada orang. Nah, itu tuh seniornya tuh tingkat 2 dan juniornya tuh tingkat 1. Nah, nama juniornya itu Amirullah Aditya Putra itu tewas karena dianiaya 4 seniornya itu. Sampai 4 senior sampai tewas loh. Orang. Sedangkan itu tuh kayak sekolah fisik itu. Iya, taruna gitu. Seniornya itu pasti fisiknya itu kuat. Itu yang banget. Gak cuma si Amirullah aja, tapi ada junior-junior yang lain. Nah itu kayak awal mulanya tuh kayak mereka tuh satu-satu dipanggil gitu loh ke lantai 2 gedung asramanya. Nah di situ tuh mereka dipukulin dengan tangan kosong di bagian perut, dada, sama ulu hati. Itu sakit banget. Sakit banget lah. Itu bagian-bagian penting. Iya, bagian penting banget. Nah itu sampai korbannya tuh si Amirullah dipukulnya di ulu hatinya kan, langsung tersungkur jatuh gitu loh dia, karena kayak fisiknya beda dong, karena masih masih junior, belum terbiasa kan. Iya. Nah, karena si senior panik karena si Amirullah udah langsung jatuh gitu, jadi langsung si seniornya nih ngebaringin korban di kasur. Jadi kayak pura-pura lagi jadi rapi. Padahal udah pingsan, udah terkapar lemas gitu loh dianya. Dan mereka juga mencoba ngolesin minyak ke korban, kayak minyak obat gitu loh untuk dia bangun. Dan tapi si korban nggak siuman juga. Dan akhirnya dokter tuh dipanggil di dini hari. Tapi kata dokter udah nggak bisa diselamatkan, udah dinyatakan tidak tertolong. Lalu setelah karena itu kasus ini dilaporkan ke Polsek Cilicing yang segera
langsung melakukan pemeriksaan. Nah, tapi akhirnya Kepala Humas Kemenhub Bambang S. Ervan mengkonfirmasi dan membenarkan peristiwa ini dan akhirnya menyerahkan proses hukum ke kepolisian. Nah, di situ tuh Gimana akhirnya dia itu? nah, endingnya itu kayak tersangka dikenakan pasal 170 sub 351 KUHP yaitu penganiayaan yang menyebabkan korban meninggal dunia. Jadi gitu deh, alhamdulillahnya ada sanksi untuk mereka yang Beda dengan yang kita ya. Kan yang si pelaku nggak ada kena ganjaran jadi nggak ada kayak rasa-rasa bersalah. Kami kalau ada. Iya, karena kayak dia kan sampai meninggal kan ya. Dan itu kan makanya otomatis kayak harusnya buat Nah, dari cerita-cerita kalian tuh kayak udah wow banget loh. Aku aja sampai kayak kaget-kaget kok banget parah. Kok bisa gitu loh. Nah, kalau dari aku juga dapat ada satu kasus yang di Jakarta. Kayaknya emang banyak banget ya di kota-kota besar kayak gitu ya. Ibu kota. Nah, iya pasti banyak kali ya. Nah, di sini di SMA 3 Jakarta ada 6 siswa-siswi yang mengeroyok seorang bernama Erik hingga mengalami luka-luka. Nah, pengakuan dari pihak pelakunya ini, pengeroyokan ini karena Erik melecehkan salah satu dari murid perempuan di sekolah itu. Tapi menurut Erik, dia juga nggak tahu kenapa tiba-tiba dia dipukulin. Berarti dia dituduh gitu lah. Iya. Nah, jadi kejadian ini membuat pihak sekolah memutuskan untuk men-skor ke 6 siswa itu. Tetapi para wali murid itu protes dan melihat adanya diskriminasi pada putra-putri mereka. Retno, kepala sekolah di SMA itu, lantas dipolisikan oleh wali murid karena mereka protes. Mendengar hal itu, Retno menggelar jumpa pers dan menyatakan siap bertanggung jawab atas keputusannya yang mengskor ke-6 siswa-siswi pelaku tersebut. Nah, tak sekedar menjawab tantangan dari wali murid itu, Retno juga tak segan membuka aib sekolahnya sendiri. Bukan tanpa alasan, karena menurutnya senioritas itu di sekolah memang udah nggak bisa ditolerir lagi. Iya, emang udah jadi tradisi banget di sekolah itu. Nah, jadi ada beberapa kasus senioritas yang aku temuin di SMA 3 ini. Menurut Retno, banyak kegiatan yang mengatasnamakan ekskul sekolah, tapi malah berisi kekerasan. Misalnya nih, dari sekolah mendapat laporan dari warga tentang kegiatan MAPRAS yang diadakan oleh kelas 10, tetapi malah dikerjai oleh seniornya. Biasanya tuh para siswanya dikerjai di sebuah tanah kosong yang tak jauh dari sekolah. Sekolahnya tahu dari mana? Karena warganya itu ada yang ngelaporin. Kayak cepu gitu ya? Iya, warganya itu pernah merekam aksinya dari lantai 2 rumahnya. Nah, sebagai kepala sekolah, dia pastinya nggak mau dong setiap angkatan junior yang masuk malah diperlakuin kayak gitu. Iya kan? Nah, jadi menurut Retno, apa yang menjadi kebiasaan buruk selama ini udah dipelihara oleh siswa-siswa SMA 3 itu. Karena kayak misalnya nih, seniornya ngebully anak kelas 10. Terus ada 10 yang udah jadi anak kelas 12 bakal ngikutin ke orang yang baru masuk itu. Iya kan? Karena pasti saling nggak terima juga. Pasti ya. Jadi menurut Retno, kebiasaannya itu kekerasan yang di kalangan para siswi itu berbentuk tamparan, dan kalau ke para siswa itu berbentuk tendangan dan cekikan. Jadi nggak fisik juga. Jadi kayak kasihan banget kan sama para junior yang baru masuk, terus dapat itu lagi. Baru masuk. Iya, langsung disiksa. Bahkan di lokasi tertentu di sekolah yang dikuasai oleh kelas 12. Jadi selain dari kelas 11, tidak ada yang boleh mendatangi atau melewati bagian dari mereka. Kayak koridor itu. Iya, pokoknya di lapangan. Tahu. Ya kan? Iya. Dia nggak boleh lewat lapangan. Kayaknya emang banyak banget ya. Iya. Banyak banget berarti di Jakarta yang terjadi kayak gitu ya. Jadi kita tuh hati-hati ya. Iya, kita harus benar-benar cek terus ya. Iya, bener banget sih. Terus juga ada banyak banget kasus senior yang memalak adik kelasnya. Malaknya itu kayak kelas 12 ini menyuruh seniornya untuk membelikan dia lipstik dengan merek mahal. Lipstik Lipstik. Nah, harga lipstiknya itu tuh maksudnya kayak mahal, terus dia minta ke orang lain, ke seniornya demi elit dengan gaya yang elit ya. Cara modal ya, seniornya malah minta ke juniornya kan. Oh iya. Wah. Nah, jadi bukan cuma lipstik. Di sini bahkan bakso saja mereka minta ke juniornya. Iya. Malah mintanya ke junior. Bener, ya kan ya?
Dan juga para seniornya itu minta setoran setiap hari kepada juniornya itu. Jadi karena udah keseringan diminta setoran, mereka akhirnya mencari cara untuk mendapatkan uang itu dengan cara jualan kue, ngemis, bahkan itu sampai malam selama berminggu-minggu. Iya, demi itu aja. Iya, Ada senior kayak gitu. Iya kan? Terus kalau mereka nggak memberikan apa yang seniornya mau, mereka bakal dikasih kekerasan finansial oleh seniornya. Jadi kayak harus apapun yang mereka minta itu harus dijabanin sama mereka. Kekerasan fisik maksudnya. Bilang kayak gitu gak sih? Bisa jadi sih. Kayak kalau kita nggak ngasih uang tuh pasti bakal kerasin lagi kayak kasihan nggak sih sama mereka udah nyari uang susah. Terus kalau nggak ngasih malah di orang tuanya. Iya. Bayang ya. Itu beberapa kasus yang kita temuin ya. Iya. Dan masih banyak lagi kasus yang lain yang belum tercapai nih. Iya benar banget. Kan baru ada yang kayak gitu kan Kita nggak tahu ya. Kan nggak masuk artikel. Iya benar. Mungkin bisa aja sekolah tuh. Iya banyak banget itu. Dan makanya kita kayak beruntung gak sih lagi. Iya di Itihad juga pasti itu ya. Masih minim dan nggak ada sih, insyaallah. Ya amin. Amin. Nah, kalau dari cerita aku ya, itu akhirnya belum ada di artikelnya ini. Jadi kayak cuman sampai, ya ujungnya masih nggak ada. Jadi kayak cuman sampai kepala sekolahnya tuh buka aib-aibnya itu supaya dia jadi terputus. Jadi kita cuma bisa harapin semoga apapun yang terjadi itu bisa selesai dan benar-benar terputus tradisinya ya. Amin. Segitu dulu podcast kami pada hari ini. Terima kasih kepada kalian yang telah mendengarkan dengan baik. Semoga dengan berakhirnya podcast kami hari ini memberikan pelajaran bagi kami dan kalian yang mendengarkan. Amin. Dan jangan diambil yang jelek-jeleknya ya. Ya, ambil yang baik-baiknya aja. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Aduh, kalian punya sampah kulit jagung, kalian punya ampas tebu. Ini solusinya. Kami memperkenalkan inovasi terbaru karya siswi SMA IT Al-Ittihad. Papan partikel. Ini bukan sembarang papan partikel. Papan partikel ini sangat ramah lingkungan karena bahan dasarnya terbuat dari serbuk kulit jagung dan serbuk ampas tebu yang direkatkan oleh cairan resin. Papan partikel ini sudah diuji fisiknya dan sudah memenuhi standar SNI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hingga saat ini, kebutuhan manusia akan kayu terus meningkat. Akan tetapi, kondisi hutan saat ini tidak bisa memenuhi kebutuhan manusia tersebut. Pertumbuhan kayu juga dapat terhambat dikarenakan adanya deforestasi, yaitu kegiatan menebang hutan atau tegakan pohon sehingga lahannya dapat dialihkan untuk penggunaan non-hutan, seperti pertanian, perkebunan, peternakan, atau permukiman. Papan partikel adalah campuran kepingan kayu atau wood chips yang dicampur dengan lem resin sintetis dan dipres atau ditekan menjadi lembaran-lembaran kertas dalam ketebalan tertentu. Papan partikel sangat banyak dijumpai di lingkungan sekitar kita. Bahkan sejumlah orang di setiap tempat tinggalnya akan terdapat beberapa produk yang berbahan dasar papan partikel, salah satunya mebel. Permasalahan mengenai kebutuhan kayu mendorong penelitian untuk mencari bahan alternatif pengganti kayu yang kandungannya sama seperti kayu, yakni lignoselulosa. Tanaman jagung merupakan salah satu makanan pokok yang sangat penting di Indonesia. Menurut Badan Pusat Statistik BPS mencatat, produksi jagung pipilan kering dengan kadar air 28% sebanyak 19,99 juta ton sepanjang tahun 2023.
Jenis limbah yang dihasilkan oleh jagung adalah jerami jagung yang terdiri dari batang jagung dan tongkol jagung. Menurut data produksi BPS 2019, diperkirakan limbah bonggol jagung yang dihasilkan di Indonesia sekitar 5,7 juta ton per tahun. Lalu kulitnya yang masih muda digunakan sebagai pakan ternak dan pupuk organik. Lalu ada tebu. Tebu merupakan tanaman yang sangat berguna di Indonesia. Produksi akhir utama dari tebu adalah gula. Badan Pusat Statistik mencatat produksi tebu di Indonesia mencapai 2,41 juta ton pada tahun 2022. Menurut NL Lian Ami 2014 menyatakan bahwa tebu merupakan tanaman bahan baku untuk pembuatan gula yang dilakukan melalui proses penggilingan untuk memisahkan sari-sari dengan ampasnya. Proses produksinya, tebu menghasilkan 90% ampas, 5% molase, dan 5% air. Banyaknya limbah kulit jagung dan ampas tebu terdapat bahan kimia yang kandungannya sama dengan kayu, sehingga kulit jagung dan ampas tebu berpotensi untuk dijadikan sebagai bahan baku dalam pembuatan papan partikel. Kami dari tim saintis muda berinovasi melalui penelitian yang berjudul Inovasi Papan Partikel yang berbahan dasar kulit jagung, ampas tebu, dan campuran kulit jagung dan ampas tebu dengan bahan perekat resin. Adapun rumusan masalah kami adalah 1. Apakah papan partikel yang dihasilkan memenuhi uji fisik dengan tetapan standar SNI 03-2105-2006? Yang kedua, berapakah komposisi yang ideal antara serbuk kulit jagung dan serbuk ampas tebu dengan bahan perekat resin? Tujuan penelitian kami adalah untuk mengetahui komposisi yang ideal antara resin dengan serbuk kulit jagung dan serbuk ampas tebu untuk dihasilkan papan partikel yang memiliki sifat fisik seperti kerapatan, pengembangan tebal, kadar air, dan kekuatan perekat yang optimum. Manfaat penelitian. Yang pertama, hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan pemanfaatan ampas tebu dan kulit jagung terhadap industri papan partikel untuk menjadi alternatif bahan kayu dan mengedukasi ke masyarakat untuk lebih baik lagi dalam mengolah limbah organik. Yang kedua, meminimalisir limbah kulit jagung dan ampas tebu di lingkungan sekitar. Jadi langkah pertama yang kita lakukan yaitu memotong ampas kulit jagung dan tebu yang sudah dikumpulkan menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Lalu di oven selama beberapa menit hingga ia mengering. Jika sudah kering, maka kulit jagung dan ampas tebu tadi dihaluskan menggunakan blender. Setelah halus di blender, serbuk kulit jagung dan ampas tebu diayak supaya ampas-ampas yang belum terblender sempurna dapat dipisahkan dan hasilnya juga akan lebih baik. Ini adalah hasil dari serbuk kulit jagung yang sudah diblender dan diayak. Lanjut ke langkah yang kedua, yakni mempersiapkan bahan perekat. Pertama, kita tuangkan resin ke dalam wadah dan dicampurkan dengan beberapa tetes katalis. Setelah itu kita campurkan resin dengan serbuk kulit jagung dan serbuk ampas tebu dan diaduk hingga tercampur merata. Selanjutnya, persiapkan aluminium foil dan oleskan dengan minyak. Lalu tuangkan adonan serbuk kulit jagung dan ampas tebu ke aluminium foil. Setelah dibentuk dan diratakan, bungkus adonan dan pastikan untuk membungkusnya dengan rapat agar tidak bocor. Kemudian letakkan di dalam cetakan dan diimpit atau dipres dengan benda yang berat. Lalu masukkan ke dalam oven dan oven selama waktu 30 menit. Jika sudah, maka buka bungkus tadi dan keluarkan papan partikel yang sudah mengeras dari aluminium foil tersebut. Lalu langkah terakhir dilakukannya uji pada papan partikel.
Kami membuat 5 jenis papan partikel dengan perbandingan tebu dan jagung sebagai berikut dengan total masing-masing 30% atau 100 gram serbuk dan 70% atau 333 mili resin serta 3 tetes katalis. Yang pertama adalah kerapatan. Kami menggunakan rumus P sama dengan berat awal per P kali L kali T. Di sini kami mendapatkan nilai di angka 0,8 gram per cm kubik. Di sini kami nyatakan lolos karena sesuai dengan SNI. Yang kedua adalah keteguhan rekat dengan rumus R sama dengan beban maksimum per P kali L. Di sini kami mendapatkan 5,7 kg F per cm kubik. Di sini kami nyatakan lolos. Yang ketiga adalah kadar air dengan rumus M sama dengan BK dikurang BA per BA dikali 100%. Di sini kami mendapatkan nilai 4,5% dan menyatakan lolos. Yang terakhir pengembangan tebal dengan rumus T sama dengan T2 dikurang T1 per T1 dikali 100%. Kami mendapatkan hasil 0% dan di sini kami nyatakan lolos karena standar SNI itu maksimum 12%. Di sini kami menyertai standar mutu papan partikel menurut SNI dan juga hasil penelitian yang kami dapat. Kesimpulan yang bisa kami dapatkan dari penelitian ini adalah yang pertama, sampah kulit jagung dan ampas tebu dapat digunakan sebagai pengganti kayu jika diolah dengan baik. Yang kedua, kebutuhan akan kayu, kertas, papan bangunan, triplek bisa diganti dengan sampah kulit jagung dan ampas tebu. Yang ketiga, hutan akan tetap lestari karena manusia sudah menemukan alternatif lain pengganti kayu dari sampah kulit jagung dan ampas tebu. Saran yang bisa kami berikan untuk penelitian ini adalah penelitian ini masih belum sempurna dan harus ada penelitian selanjutnya. Kami sangat mengharapkan penelitian ini bisa dilanjutkan hingga dikatakan sempurna dan dapat bermanfaat untuk masyarakat tentunya. Yang kedua, pemerintah, perusahaan, dan instansi membantu dalam mengembangkan alternatif pengganti kayu dengan memanfaatkan limbah seperti kulit jagung, pelepah sawit, tebu, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kami dari tim STEAM kelas 10-4 yang beranggotakan aku Kesha Amanda, Ana Andrea, Ana Karen Syafira Ginting, Ana Uzi Fakuljanah, yang mana proyek kami berjudul pengoptimalisasian limbah sisik ikan sebagai obat luka bakar dengan penambahan kolagen dari lidah buaya. Jangan lupa ditonton sampai habis ya. The best. Yoi, let's go. Jadi latar belakang pada pembuatan proyek kami pada kali ini adalah karena banyaknya kasus sisik ikan yang berserakan di masyarakat, kami menjadikan sisik ikan itu sebagai bahan utama dari pembuatan obat luka bakar kami ini yang ditambah dengan kolagen dari aloe vera, dan itu juga akan mengurangi limbah yang ada di masyarakat. Bahan utama yang kami gunakan adalah yang pertama ada sisik ikan yang sudah di oven dan dihaluskan. Yang kedua ada aloe vera untuk kolagen utama. Yang ketiga ada asam stearat. Yang keempat ada gliserin. Dan yang terakhir ada gelatin. Nah, karena udah ada penjelasan dari teman-teman kita sebelumnya, kita langsung aja masuk ke proses pembuatan. Let's get started! Kamu jangan mati ya. Perkenalannya. Oke, 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
mengganggu aktivitas sehari-hari manusia. Jadi kami memanfaatkan sisik ikan yang ditambah dengan kolagen untuk membuang Iya guys, cepet guys.